warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya. Pagi ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Pembelajaran 5 dan 6. Apakah Anda semua sudah siap? Yuk kita awali dulu dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah: pertama, siswa dapat menyusun informasi dari teks. Kedua, siswa dapat membuat kalimat dari peristiwa perubahan wujud benda. Yang ketiga, siswa menceritakan pengalaman menolong orang dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekitar rumah. Dan yang terakhir, siswa dapat menyatakan lama waktu suatu kegiatan yang berlangsung dengan tepat. Mari kita awali dulu pembelajaran pertama, yaitu tentang menyusun informasi tentang perubahan wujud benda dalam bentuk bagan. Mari buka buku penanya pada halaman 85 dan 86. Untuk membuat informasi dalam bentuk bagan, yang perlu kalian lakukan adalah bacalah teks dengan cermat. Kemudian carilah informasi penting dari teks. Yang ketiga, susunlah informasi penting itu secara urut. Dan yang keempat, tuliskan informasi tersebut dalam bagan sesuai urutan informasi. Silakan kalian perhatikan dan baca buku penanya pada halaman 86. Di sana terdapat teks tentang siklus air. Setelah kalian perhatikan tentang siklus air, maka buatlah sebuah bagan seperti contoh berikut yang ustazah tampilkan pada layar. Berikut ini adalah contoh bagan pada teks siklus air di halaman 86. Baik. Yang pertama yaitu dimulai pada tahap evaporasi atau penguapan. Pada tahap ini, evaporasi atau penguapan yaitu panas matahari membuat air laut atau air danau menguap naik ke atas, mengalami proses penguapan atau evaporasi tadi ya. Kemudian air laut atau air sungai yang menguap naik ke udara tadi, kemudian berkumpul menjadi udara yang membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi, di mana air-air yang menguap tadi berubah menjadi gumpalan-gumpalan awan. Ketika gumpalan awan ini sudah mulai penuh dengan uap air yang berkumpul, kemudian uap air tertiup angin, lari ke daratan, lalu uap air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Proses ini disebut dengan proses presipitasi. Setelah melalui proses presipitasi, maka air dari gumpalan awan tadi turun ke bumi. Kemudian kembali mengalir ke laut. Sebagian ada yang terserap di tanah, ada yang terserap pada akar pohon, dan ada yang terserap pada dataran rendah lain di bumi seperti laut, sungai, danau, kolam, dan lain sebagainya. Kemudian kembali lagi prosesnya, mengalami penguapan dan seterusnya. Seperti itu proses siklus air. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian
bisa membuat bagan seperti ini dari teks yang sudah tersedia pada buku pena kalian. Silahkan dicoba di rumah ya. Selanjutnya, ayo kita berlatih membuat kalimat dari peristiwa perubahan wujud, seperti yang ada pada buku pena halaman 90. Silahkan dibuka bukunya dan kerjakan. Sebagai contoh, kita bisa mengambil salah satu kata tentang peristiwa perubahan wujud benda, yaitu membeku. Kita perhatikan. Kalimatnya adalah 1. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair ke padat. Kemudian, kalimat yang kedua, perubahan wujud benda membeku dimanfaatkan dalam pembuatan es krim. Yang ketiga, Lani membuat es krim bersama ibu untuk disedekahkan. Kemudian, ada kata yang kedua yaitu mencair. Kemudian kata ketiga yaitu menguap. Kata keempat adalah mengembun. Silahkan buat kalimat seperti contoh yang ada di atasnya. Silahkan dicoba ya di rumah bersama ayah dan bundanya. Nah, anak-anak, pasti kalian semua pernah menolong orang lain ya. Tahukah kalian bahwa saling menolong dapat menciptakan kerukunan dan mempererat hubungan pertemanan? Pernahkah kalian menolong seseorang atau ditolong oleh orang lain? Nah, bagaimana perasaan kalian ketika menolong orang lain atau ditolong orang lain? Pasti sangat menyenangkan ya, membuat kita menjadi bersimpati kepada orang yang menolong. Menolong orang lain harus dilakukan dengan tulus dan tidak terpaksa atau mengharapkan imbalan yang tidak semestinya. Jadi kita harus melakukannya dengan ikhlas dan tulus ya anak-anak. Jika kita ditolong orang lain, sebaiknya ucapkanlah terima kasih kepada siapapun yang sudah menolong kita. Sikap saling menolong dapat mempererat persatuan kita di sekolah. Kita dapat semakin akrab dengan teman kita bila kita dapat menerapkan sikap saling tolong-menolong ini bersama teman kita di sekolah. Nah, selain itu ada juga loh tolong-menolong yang bisa kita lakukan di sekitar rumah. Salah satunya yaitu dengan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita yang sedang kesusahan. Contohnya yaitu tentang gotong royong. Nah, manfaat gotong royong dan saling tolong-menolong di masyarakat yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Kemudian dapat juga mempererat persaudaraan antar warga. Jadi lingkungan warga jadi semakin solid ya, semakin kompak ketika menghadapi kesulitan. Kemudian membuat lingkungan rumah menjadi lebih menyenangkan karena memiliki tetangga-tetangga yang baik dan peduli. Kemudian yang keempat, menumbuhkan rasa persatuan di masyarakat. Dengan menumbuhkan rasa gotong royong dan saling menolong ini, membuat kita menjadi lebih kokoh persatuannya di masyarakat. Tidak mudah dipecah belah, tidak mudah berkelahi, dan tidak mudah terjadi kerusuhan di sekitar wilayah kita. Mudah-mudahan di sekitar lingkungan Ananda sekalian, Ananda juga mampu berperan menjadi orang-orang yang suka menolong dan gemar melakukan gotong royong di sekitar lingkungan masyarakat. Baik anak-anak sekalian, bukankah ini adalah sifat yang senantiasa selalu dicontohkan oleh Rasulullah ya? Rasulullah itu selalu menolong orang-orang yang kesusahan. Bahkan dalam keadaan susah pun Rasulullah tetap memikirkan orang lain yang sedang kesusahan, sehingga maka kita patut untuk menteladani Rasulullah
menjadi orang yang selalu senang menolong dan senang melakukan gotong royong atau berbuat kebaikan di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, anak-anak sekalian, mari kita belajar menentukan lama waktu suatu kegiatan. Di pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah belajar tentang menghitung satuan waktu ya. Selanjutnya, kita akan memperdalam cara menentukan lama waktu suatu kegiatan. Satuan waktu dapat digunakan untuk menyatakan lama suatu kegiatan berlangsung. Satuan waktu itu ya, ada satuan jam, ada menit, ada detik. Kemudian, lama suatu kegiatan ditentukan dengan cara mengurangi waktu saat kegiatan berakhir dengan waktu dimulainya kegiatan tersebut. Oke, supaya lebih paham, ayo kita perhatikan contoh berikut. Lani mulai mengamati sebongkah es pada pukul 8.15 menit. Es tersebut mencair sepenuhnya pada pukul 8:55 menit. Berapa lama waktu proses es mencair seluruhnya? Maka dapat kita cari penyelesaian sebagai berikut. Lama proses mencair adalah jam 8.55, tadi ya waktu selesainya es mencair, kemudian dikurangi dengan waktu mulainya yaitu jam 8:15. Maka kita kurangkan saja bagian menitnya. 55 dikurang 15, maka hasilnya 40 menit. Nah, kita perhatikan bagian waktu yang ada di bawahnya. Penambahan waktu selama 40 menit dapat dijelaskan dengan bagian panah seperti yang ada di gambar ini ya. Di sini dimulai dia dari pukul 8:15, kemudian berakhirnya jam 8:55. Rentang waktunya adalah selama 40 menit. Jadi lama waktu es mencair seluruhnya adalah 40 menit. Baiklah anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya di rumah ya, tentang membuat kalimat dari peristiwa perubahan wujud benda. Jazakillah khairan katsir kepada anak-anak ustazah yang sudah menonton video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan banyak ilmu dan wawasan yang didapat dari pembelajaran kita hari ini. Ustazah mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semua kesalahan datang dari ustazah pribadi dan semua kebaikan dan kelebihan datangnya dari Allah. Maka Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.